Bayangkan, seorang yang berpakaian rapi, berjubah putih, bersorban, duduk paling depan saat khutbah, disambut hormat oleh warga, dipanggil dengan sebutan, Pak Haji. Tapi siapa sangka, di balik kehormatan itu, tersimpan niat busuk yang mengerikan. Ia menuduh seorang kakek tua pencuri kotak amal, kakek renta yang tak bisa membela diri, yang bahkan tak punya siapa-siapa selain Allah. Warga menghina sang kakek, mengusirnya dari masjid. Sementara di balik semua itu, Pak Haji sendirilah yang mencuri kotak amal dan menghabiskannya untuk foya-foya. Tapi, apakah kejahatan akan dibiarkan begitu saja? Tidak, saudaraku. Suatu malam, saat warga sedang mendengarkan ceramah, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari atas pohon besar. Dan saat semua mata menoleh ke atas, apa yang mereka lihat membuat seluruh kampung menjerit histeris. Seekor makhluk aneh, berbulu putih, bermata merah menyala. Itu bukan monyet biasa. Itu adalah Pak Haji. Ya Allah, azab itu nyata. Dan ia datang dengan cara yang mengerikan, memalukan, dan tak terlupakan. Bagaimana menurut kalian? Apa yang seharusnya kita lakukan apabila di lingkungan tempat tinggal kita ada orang seperti Pak Haji? Dan apa yang bisa kita lakukan apabila di lingkungan kita terjadi hal sedemikian rupa? Tulis di kolom komentar agar kita semua bisa sama-sama belajar. Dan jika kamu masih diam setelah semua ini, berarti kamu ikut mendukung dari sebuah kezaliman itu. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk dukung kami dengan like dan subscribe channel. Mudah sekali agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang sudah like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai ceritanya. Langit kampung Sukamurni sore itu tampak mendung, seolah menyimpan rahasia besar yang sebentar lagi akan terbuka. Di kejauhan, suara azan maghrib menggema dari menara masjid, membelah keheningan menjelang malam. Warga kampung satu persatu mulai berdatangan, membawa sajadah dan harapan, memasuki halaman masjid yang sederhana tapi penuh hikmat. Di barisan paling depan, seperti biasa, duduklah seseorang yang selalu mencuri perhatian. Pak Haji. Tubuhnya tegap, janggutnya putih bersih, pakaiannya rapi, sorban putih melilit kepalanya, menambah aura wibawa yang membuat banyak orang menunduk hormat setiap kali ia lewat. Ia dikenal sebagai tokoh masyarakat, dermawan, dan konon katanya, calon lurah di pemilihan tahun depan. Setiap langkahnya selalu penuh pujian. Anak-anak kecil memanggilnya Pak Haji orang suci. Para ibu menyebutnya Ustadz yang berhati malaikat. Dan para pria dewasa menaruh hormat padanya, seolah melihat wakil langit yang turun ke bumi. Tapi tak ada yang tahu, di balik jubah putih itu, bersembunyi hati yang mulai hitam, mata yang tajam menyimpan banyak niat licik. Dan senyum manisnya ternyata bukan untuk menyenangkan manusia, tapi untuk menyembunyikan dosa yang tak terlihat. Beberapa minggu terakhir, Pak Haji mulai sering masuk ruangan kecil di belakang masjid. Ruangan tempat disimpannya kotak amal, yang biasanya hanya boleh diakses oleh pengurus inti. Tapi karena ia begitu dihormati, tak ada yang berani bertanya, apalagi menegur. Ia berkata, "Saya hanya ingin mengecek, takut ada yang salah hitung." Semua orang mengangguk patuh. Tak ada yang curiga. Bahkan ketua DKM pun menyerahkan kunci brankas amal langsung ke tangannya. Dan benar saja, malam hari setelah jamaah pulang, Pak Haji sering terlihat menyelinap masuk. Tak ada suara, tak ada saksi, hanya detak jarum jam dan deru kipas angin tua yang menemani. Tangannya gesit membuka kunci. Satu persatu lembaran rupiah ia keluarkan. Lalu ia hitung. Senyumnya mengembang setiap kali melihat jumlahnya. Banyak juga yang nyumbang. Lumayan untuk refreshing ke kota. Bisiknya sendiri sambil memasukkan beberapa gepok uang ke dalam kantong hitam yang ia bawa dari rumah. Di luar, warga tak pernah curiga. Setiap hari mereka melihat Pak Haji membagikan kurma ke anak-anak, memberi sumbangan saat ada jenazah, dan menyumbang sajadah baru ke masjid.
Semua itu membuat warga percaya bahwa Pak Haji adalah manusia yang telah menyatu dengan ibadah. Namun di antara kerumunan jamaah yang memuja, ada 1-2 warga yang mulai resah. Salah satunya Pak Rusman, tukang kayu yang sering membantu di masjid. Suatu malam, ia berbisik pada istrinya, "Aneh, Bu, tiap malam Jumat, Pak Haji pasti masuk ke ruang kotak amal. Tapi waktu penghitungan, uangnya kok malah makin sedikit." Istrinya menjawab, "Jangan suzon, Pak. Bisa bahaya nanti kalau kita salah." Pak Rusman mengangguk, tapi hatinya tidak tenang. Ia tahu, ada yang tak beres. Sayangnya, suara orang kecil tak pernah terdengar di antara sorak takbir yang penuh puja-puji. Sementara itu, di sebuah sudut masjid yang remang, seorang kakek tua baru saja menetap. Namanya Kakek Soleh. Usianya sudah senja, tubuhnya kurus, rambutnya memutih, dan ia selalu membawa tas lusuh yang tampaknya hanya berisi sarung dan mushaf usang. Tak banyak bicara, tak banyak menuntut. Warga mengenalnya sebagai musafir. Ia datang dengan sopan, meminta izin untuk menginap di pelataran masjid. Pak Kiai mengizinkan, dan warga pun tak keberatan. Toh, kakek itu tampak tak berdaya dan tak punya tujuan. Tapi kehadirannya diam-diam membuat Pak Haji tidak nyaman. Setiap kali melirik ke arah kakek tua itu, matanya memancarkan sinis yang aneh. Orang tua itu, dari mana asalnya? Jangan-jangan cuma modus mau ngemis, kata Pak Haji suatu malam, dengan suara cukup keras agar beberapa orang mendengar. Salah satu jamaah menjawab, "Namanya Kakek Soleh, Haji, orang baik. Saya lihat dia tiap malam nangis sambil baca Quran." Pak Haji tersenyum tipis, tapi hatinya mendidih. Entah kenapa ia merasa terganggu. Seolah-olah kakek itu bisa melihat isi hatinya yang busuk. Tatapan Kakek Soleh yang hening itu terasa seperti cermin yang memantulkan wajah aslinya. Malam berganti malam, kegiatan masjid terus berjalan. Namun di dalam diri Pak Haji, topeng kesalehan mulai mengelupas perlahan. Ia semakin sering mengambil uang kotak amal, semakin percaya bahwa tak akan ada yang tahu. Ia merasa aman. Ia merasa suci. Ia merasa tak tersentuh. Namun langit yang mendung tak selamanya diam. Awan yang tebal bukan sekadar pertanda hujan. Di ujung pekan itu, suara gaduh mulai terdengar dari arah belakang masjid. Seseorang berteriak, "Pak Ketua, kotak amal raib, brankasnya kosong." Suasana langsung gempar. Dan dalam waktu yang tak lama, sebuah fitnah besar akan diluncurkan, yang akan menjadi awal dari azab paling mengerikan yang pernah disaksikan warga kampung Sukamurni. Pagi di kampung Sukamurni mendadak tidak biasa. Biasanya, selepas subuh, para lelaki akan berkumpul di beranda masjid sambil menyeruput kopi dan berbincang ringan. Tapi pagi ini, semua wajah terlihat tegang. Suara lantang dari pengeras masjid membuat orang-orang keluar dari rumah lebih cepat dari biasanya. "Mohon perhatian, telah terjadi kehilangan kotak amal masjid." Diharapkan seluruh warga tidak membuat asumsi sendiri sebelum musyawarah bersama. Pengumuman itu dibacakan oleh Ketua DKM, Pak Hashim, dengan suara berat dan gemetar. Di hadapannya, beberapa pengurus tampak mondar-mandir panik. Wajah mereka pucat. Mulut mereka berbisik cepat. Ketika kotak amal itu dibuka tadi subuh, isi di dalamnya hampir kosong. Padahal, baru 2 hari lalu pengumuman terakhir menyebutkan bahwa total donasi telah melebihi 10 juta rupiah. Jumlah yang cukup besar untuk ukuran kampung kecil. Bingung, panik, dan yang paling parah, kecurigaan mulai menyebar seperti asap kebakaran. Di tengah suasana itu, muncul sosok yang seolah siap menjadi penyelamat. Pak Haji datang mengenakan gamis putih bersih dan peci bordir emas. Tatapannya tajam, langkahnya pasti. Ia langsung menuju ke tengah lingkaran warga yang berkumpul di pelataran masjid. "Maaf," katanya pelan tapi tegas. "Saya tidak enak hati untuk bilang ini, tapi saya sudah lama merasa ada yang mencurigakan di sekitar masjid." Semua orang langsung diam. Wajah-wajah menatapnya dengan harapan. Mereka percaya, jika ada yang bisa menemukan jawaban, maka itu adalah Pak Haji. Ia melanjutkan. Suaranya lebih keras.
Beberapa malam terakhir, saya melihat seseorang berkeliaran di dekat ruangan kotak amal. Gerak-geriknya mencurigakan. Saya tidak ingin suzon, tapi saya yakin kita semua tahu siapa yang saya maksud. Seketika, semua kepala menoleh ke arah yang sama. Ke arah tempat di mana kakek soleh duduk bersila di bawah pohon mangga tua, bersandar pada tas lusuhnya. Wajahnya tenang, tapi matanya berkaca-kaca, seperti menahan sesuatu yang hendak pecah. Astagfirullah, jangan-jangan dia, bisik seorang ibu. Saya juga pernah lihat dia tengah malam masih bangun, timpal bapak tua yang biasa ngaji di musala. Kalau memang dia musafir, kenapa cuma tidur di masjid terus? Jangan-jangan itu cuma alasan saja. Semua bisik-bisik berubah jadi asumsi. Asumsi berubah jadi tuduhan. Dan tuduhan berubah jadi fitnah yang menggumpal seperti kabut. Biar saya periksa tasnya, seru seorang pemuda, lalu langsung menghampiri kakek soleh. Tas tua itu direnggut kasar. Isinya dibongkar di hadapan semua orang. Tapi yang keluar hanyalah satu sarung lusuh, selembar mushaf kecil dengan pinggirannya mulai sobek, satu baju koko, dan sekotak kurma sisa sedekah dari hari kemarin. Mana duitnya? Teriak pemuda itu. Kakek soleh menatap tanpa marah. Ia hanya menjawab lirih. Aku tidak tahu apa-apa. Nak, demi Allah, aku tidak menyentuh satupun harta masjid. Namun tak ada yang mendengar. Suaranya tenggelam dalam amarah massa. Wajah Pak Haji tetap datar, tapi matanya bersinar, seolah ada kepuasan tersembunyi dalam diamnya. Mungkin uangnya sudah dipindahkan, tapi saya yakin kita harus jaga-jaga. Jangan sampai masjid kita jadi tempat bersarangnya penjahat, katanya sambil memutar pandangan, memastikan semua orang mengangguk setuju. Tak butuh waktu lama, keputusan sepihak diambil. Kakek soleh dipaksa meninggalkan pelataran masjid. Bahkan tempat sholat kecil di pojokan yang biasa ia pakai pun dirapikan dan disemprot air. Seorang ibu mengumpat di depan anak-anaknya. Seorang remaja meludahi tanah di dekat tempat duduk kakek soleh. Seolah-olah keberadaan kakek itu telah mencemari kesucian rumah ibadah mereka. Dan di tengah semua itu, Pak Haji hanya berdiri, menatap langit, seolah ia baru saja menyelamatkan masjid dari tangan iblis. Namun, yang tak diketahui oleh siapapun, malam sebelumnya, setelah semua jamaah pulang dan masjid terkunci, Pak Haji sendiri yang masuk ke ruang kotak amal. Ia menggunakan kunci duplikat yang sudah lama ia simpan. Gerakannya cepat, terlatih, seperti maling profesional yang sudah biasa. Tangannya memindahkan tumpukan uang ke dalam kantong plastik hitam. Ia bahkan sempat mencium selembar uang 100.000 sambil tertawa kecil. Ini akan kubawa ke kota. Malam ini juga, katanya pelan sambil menutup pintu dan keluar tanpa suara. Pagi harinya, ia sudah bersih, sudah wangi, dan sudah siap menuduh orang lain. Langit pagi yang mendung menyaksikan semuanya. Dan suara burung gagak yang sesekali melintas di atas masjid, terdengar seperti pertanda bahwa kezaliman baru saja dilahirkan di tempat yang seharusnya menjadi pusat kebaikan. Kakek soleh pergi dengan langkah pelan. Tak ada yang mau menatap matanya. Bahkan anak-anak yang kemarin menerima kurma darinya pun kini menjauh. Namun, tak seorang pun menyadari. Langkah kaki renta itu diiringi oleh doa yang tidak diucapkan dengan suara, tapi dengan luka. Ya Allah, Engkau maha tahu siapa yang berdusta. Maka cukupkan aku dengan keadilan MU. Dan doa itu menggema ke langit, bersatu dengan mendung yang mulai menghitam. Malam nanti, Kampung Sukamurni tak akan lagi sama. Sore itu, jalanan tanah Kampung Sukamurni diguyur hujan gerimis yang turun perlahan, seperti menangisi sesuatu yang tak mampu dibela. Di bawah rindangnya pohon asem di dekat lapangan, terlihat sosok renta duduk bersandar, tubuhnya menggigil, pakaiannya basah, dan napasnya mengembus lemah. Itulah kakek soleh, lelaki tua yang baru saja diusir dari masjid, difitnah sebagai pencuri, dihina oleh warga, dan dituduh sebagai benalu yang mencoreng kesucian tempat ibadah. Tak ada tempat lagi yang bisa ia tuju. Beberapa rumah warga menutup pintu saat melihatnya lewat. Bahkan warung kecil tempat ia biasa membeli air pun kini menolak melayani.
Kami tak sudi dilayani pencuri uang masjid, ucap seorang ibu warung dengan suara lantang yang didengar anak-anak kecil di sekitarnya. Kakek Soleh hanya diam, tak menjawab, tak membela diri. Seolah kalimat itu hanya angin lalu yang menyakitkan, tapi sudah terlalu sering ia dengar. Tangannya gemetar saat membuka mushaf kecil dari tas lusuhnya, yang masih basah oleh gerimis. Ia tak lagi berharap dibela manusia. Ia hanya percaya pada satu hal, Allah Maha melihat, meski manusia memilih untuk buta. Sementara itu, di kampung, desas-desus soal si pencuri tua makin menjadi-jadi. Anak-anak mulai menirukan gaya berjalan kakek Soleh sambil tertawa mengejek. Para pemuda menjadikannya bahan candaan. Bahkan beberapa warga mulai membuat cerita tambahan, seolah pernah melihat kakek itu menyimpan uang di dalam sarung. Dia memang licik, muka memelas tapi kelakuan kayak tikus. Pak Haji tak perlu bicara banyak. Semua berjalan sesuai rencananya. Semakin banyak yang menghina kakek Soleh, semakin kuat kedudukannya di mata warga. Di rumahnya yang megah, Pak Haji tengah duduk santai di ruang tamu. Di hadapannya, beberapa kotak kardus berisi barang belanjaan dari kota baru saja diturunkan. Baju-baju mahal, minyak wangi impor, hingga jam tangan yang bahkan belum dibuka plastiknya. Ini baru hidup, gumamnya sambil menyemprotkan parfum ke lehernya. Di meja, tergeletak amplop tebal, sisa uang kotak amal yang belum ia habiskan. Rencananya malam nanti ia akan kembali ke kota, menemui seorang wanita yang biasa ia panggil adik manis di tempat hiburan karaoke. Di masjid, suasana makin terasa berat. Beberapa warga yang tadinya ikut mencaci kakek Soleh mulai merasa bersalah. Terutama anak muda bernama Rijal, santri dari desa sebelah, yang sering melihat kakek Soleh menangis sendirian di malam hari. Apa benar beliau yang mencuri? Tanya Rijal pelan pada Pak Kiai seusai maghrib. Pak Kiai tak langsung menjawab. Ia hanya menunduk lama, wajahnya keruh, seolah hatinya dilanda badai yang tak bisa ia hentikan. Saya tak tahu pasti, jawab Pak Kiai lirih. Tapi fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dan kadang kebusukan tak selalu tercium dari tubuh kotor. Rijal menggigit bibir. Ia tahu maksud ucapan itu. Tapi siapa yang berani bicara? Siapa yang berani membela seseorang yang telah dijatuhi cap bersalah oleh hampir seluruh kampung? Malamnya, kakek Soleh menggelar sajadah di gubuk kosong bekas kandang ayam di pinggir sawah. Suaranya lirih, doanya pelan, tapi setiap lafaz yang keluar dari bibirnya mengandung luka yang dalam. Ya Allah, aku tak meminta dibela, aku tak meminta dibersihkan nama. Aku hanya meminta, tunjukkan pada mereka siapa yang berdusta dan siapa yang Engkau lindungi. Angin malam berhembus pelan, menggoyang genting tua dan menebar aroma tanah basah. Kakek Soleh menutup musyafnya. Ia bersujud lama. Begitu lama hingga tubuhnya bergetar menahan tangis. Di seberang kampung, Pak Haji tertawa puas di dalam mobil, melaju kencang menuju kota. Ia sudah memesan ruangan karaoke, sudah menyiapkan botol minuman impor, dan menanti dipeluk wanita yang pura-pura mencintainya karena tebalnya dompet. Biarkan si tua itu tidur di tanah, katanya sambil tertawa kecil. Aku tidur di kasur empuk, di kamar hotel, ditemani nyanyian dan pijatan. Itu baru nikmat Allah. Langit di atas mobil itu tiba-tiba disambar kilat. Petir menyambar jauh di ufuk. Tapi tak satu pun yang menyadari bahwa malam itu, batas antara langit dan bumi mulai bergeser. Pukul 3 dini hari, seorang anak kecil terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara aneh dari pohon besar di samping masjid. Suara jeritan lirih, seperti makhluk terluka. Ia memanggil ayahnya. Ayahnya terbangun. Mereka keluar rumah. Dan di kegelapan itu, mata mereka menatap ke atas pohon besar yang berdiri sejak zaman penjajahan. Daunnya bergetar, rantingnya bergoyang. Dan di atas sana, tampak bayangan putih berdiri dengan mata menyala merah, menatap tajam ke arah masjid menjerit lirih, bukan seperti manusia, tapi juga bukan seperti hewan. Kilatan cahaya dari klub malam di kota memantul di kacamata Pak Haji. Di meja bundar yang dipenuhi botol-botol berlabel asing dan makanan mahal, ia tertawa lepas bersama 3 perempuan yang duduk di samping kanan dan kirinya.
Musik keras berdentum, asap rokok membumbung tinggi, dan aroma alkohol bercampur parfum memenuhi ruangan. Di tangan kanannya, segelas minuman keras yang sudah setengah habis. Di tangan kirinya, tumpukan uang ratusan ribu yang baru saja ditarik dari ATM, hasil dari pencurian kotak amal yang ia kemas rapi dalam amplop. Tertulis, dana kegiatan sosial. Pak Haji nggak pernah berubah. Makin tajir makin ganteng, ucap salah satu wanita sambil menyenderkan kepalanya ke bahu Pak Haji. Ia tertawa keras. Hidup itu soal pintar main peran. Di kampung, aku ustad. Di sini, aku raja malam. Perempuan itu ikut tertawa. Tak peduli siapa yang dizalimi di balik uang yang sedang ia nikmati. Tak peduli bahwa ribuan rupiah yang ia pakai untuk beli minuman hari ini seharusnya digunakan untuk membeli beras anak-anak yatim yang saban hari makan bubur encer. Di layar ponsel Pak Haji, ada puluhan pesan masuk dari grup masjid. Isinya penuh pembahasan soal pencurian kotak amal, pengusiran kakek soleh, dan rencana musyawarah warga. Ia tak membaca satupun. Ia sibuk membalas chat wanita muda lain yang meminta tambahan uang untuk membeli lipstik dan sepatu baru. Tenang, nanti aku kirim. Tapi malam ini harus nginep di hotel yang sama. Ya, tulisnya singkat. Di luar klub, hujan mulai turun. Langit kota tampak bergemuruh. Angin berputar kencang. Tapi di dalam, Pak Haji semakin larut dalam kenikmatan dunia. Tak ada rasa bersalah. Tak ada takut. Hanya tawa dan dosa yang terus bertumpuk. Tanpa tahu bahwa semakin tinggi seseorang membangun dosanya, semakin keras pula ia akan dijatuhkan. Sementara itu, di kampung Sukamurni, warga mulai dihantui oleh keganjilan. Sejak malam pengusiran kakek soleh, suara aneh terdengar dari pohon besar di samping masjid. Suara yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kadang seperti geraman binatang, kadang seperti jeritan manusia kesakitan. Beberapa anak kecil yang tidur dekat jendela mengigau sambil menangis. Seorang ibu terbangun dini hari, mengaku melihat bayangan putih melompat dari atap masjid ke dahan pohon. Bahkan Pak Kiai pun sempat menghentikan ceramahnya karena mendengar suara langkah dari balik mimbar, padahal masjid sedang sepi. Ini bukan biasa. Ini bukan angin atau tikus. Ini pertanda, bisiknya pada Rijal, santri muda yang kini semakin gelisah dengan apa yang terjadi. Namun siapa yang mau percaya pada firasat? Ketika mayoritas warga sudah merasa aman karena sang ustadz panutan masih berada di tengah mereka, di sisi lain kampung, tepat di pemakaman lama, seorang lelaki tua yang menjual kembang 7 rupa sempat melihat sesuatu. Ia sedang merapikan bunga saat melihat bayangan putih berlari melintasi pematang, lalu naik ke atas pohon beringin. Matanya merah-merah sekali, aku kira tuyul, tapi badannya besar dan seperti manusia. Tapi bukan, ceritanya pada warga esok harinya. Beberapa tertawa, menyebutnya halusinasi. Tapi malam berikutnya, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih menyeramkan, dan lebih nyata. Seorang bocah laki-laki tiba-tiba menangis keras dan menunjuk ke arah pohon besar. Itu Pak Haji. Itu Pak Haji. Kenapa dia di atas sana? Warga terdiam. Ibunya segera menutup mulut anak itu. Tapi matanya tak bisa membohongi ketakutan. Keesokan paginya, Pak Haji kembali ke kampung dengan mobil barunya. Warna putih, mengkilap, dengan plat nomor yang mewah. Ia turun dengan gaya percaya diri, mengenakan kacamata hitam dan parfum yang terlalu menyengat untuk ukuran kampung. Dari mana, Haji? Tanya seorang warga. Dari Bandung. Urusan dakwah. Jawabnya ringan. Warga mengangguk-angguk. Lagi-lagi percaya. Tak lama kemudian, ia kembali memimpin rapat pengurus masjid. Membahas pembangunan tempat wudhu, perbaikan atap musala, dan rencana penggalangan dana bulan depan. Tak ada yang berani menyela. Tak ada yang tahu bahwa malam sebelumnya, Pak Haji muntah di kamar hotel. Bukan karena sakit, tapi karena dalam mimpi, ia melihat tubuhnya penuh bulu putih dan matanya memantulkan cahaya merah. Ia terbangun dengan nafas terengah-engah. Tapi seperti biasa,
Ia abaikan. Cuma mimpi. Cuma kecapean. Namun, sejak hari itu, mimpi itu selalu datang setiap malam. Dalam mimpinya, ia memanjat pohon dengan tangan dan kaki. Ia tertawa sambil menjerit. Tapi di tengah tawa, terdengar suara ribuan orang menangis dan ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Setiap kali berkaca, ia merasa matanya berbeda. Kadang merah, kadang memantulkan wajah dirinya sendiri. Tapi dalam wujud makhluk yang bahkan tak bisa ia sebutkan namanya. Namun ego membuatnya keras kepala. Ia tetap memimpin doa, tetap berdiri di saf depan, tetap menerima cium tangan dari anak-anak kecil yang tidak tahu bahwa tangan itu baru semalam memeluk wanita di klub malam dan menggenggam uang hasil mencuri. Dan langit? Langit tak butuh bukti manusia. Karena azab tak datang karena suara manusia, tapi karena doa orang yang teraniaya. Doa yang telah diangkat kakek soleh dalam sujud malamnya. Dan waktunya sebentar lagi akan tiba. Langit kampung Sukamurni berubah muram. Awan kelabu menggantung di atas rumah-rumah warga seperti jubah duka yang belum diturunkan. Udara menjadi lebih dingin dari biasanya. Bahkan burung-burung enggan berkicau di pagi hari. Warga kampung mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bukan sekadar cuaca, tapi perasaan seolah mereka sedang diawasi. Pohon besar di samping masjid, yang selama ini hanya dianggap sebagai pohon tua tak berguna, kini jadi pusat perhatian. Dahan-dahannya yang besar merunduk berat, seolah tak sanggup lagi menahan rahasia yang dipendam di dalamnya. Di malam hari, warga mulai mendengar sesuatu. Bukan suara angin, bukan suara binatang, tapi jeritan. Serak, memanjang, menyayat. Au! Suara itu terdengar dari atas pohon, membuat warga yang tinggal di sekitar masjid terbangun dengan keringat dingin. Ibu-ibu memeluk anak-anaknya. Bapak-bapak terdiam di ruang tamu, menatap pintu yang bergetar pelan. Seolah makhluk yang bersuara itu bisa saja turun kapan saja, masuk, dan menatap mereka satu persatu. Yang paling terdampak adalah Pak Kiai. Di usianya yang makin tua, ia sudah sering menyaksikan banyak kejadian aneh. Tapi yang ini berbeda. Lebih mencekam, lebih dalam. Seperti bukan sekadar gangguan gaib biasa, tapi pertanda besar yang datang dari atas langit. Malam itu, Pak Kiai duduk bersila di dalam masjid. Lampu temaram, mukanya pucat. Di hadapannya, mushaf terbuka, namun matanya tak bisa fokus membaca. Dari luar jendela, terdengar suara langkah. Bukan satu, bukan dua, tapi seperti 4 dan cepat. Lalu berhenti, lalu suara tawa lirih, lalu diam. Pak Kiai menggenggam sajadahnya erat. Allah, lindungi kami dari azab MU. Esok paginya, berita tentang suara misterius itu menyebar. Bahkan anak-anak kecil sudah hafal iramanya. Mereka mulai menirukannya di sekolah, sambil menakut-nakuti teman-teman mereka. Au, hihihi, itu suara monyet dari pohon masjid. Tapi bukan semua tertawa. Ada yang mulai cemas, terutama Rijal, santri muda yang beberapa hari terakhir tidak bisa tidur nyenyak. Ia memberanikan diri mendatangi Pak Kiai. Pak Kiai, ini semua berhubungan sama kejadian kemarin, ya? Pak Kiai tak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Ketika 2 orang terzalimi sudah naik ke langit, maka tinggal tunggu waktu saja saat jawaban itu turun. Dan kalau sudah turun, tak ada yang bisa menghindar. Rijal menelan ludah. Hatinya makin tidak tenang. Wajah kakek soleh kembali terbayang dalam pikirannya. Tatapan sabar, sujudnya yang lama, dan suara doanya yang tidak keras tapi penuh luka. Malam berikutnya, warga sepakat untuk mengadakan doa bersama. Mereka ingin mengusir gangguan yang diakini berasal dari jin atau makhluk halus yang menempati pohon besar. Pak Haji diminta untuk memimpin. Ia datang dengan wibawa seperti biasa, mengangkat tangan tinggi, memulai doa dengan suara lantang. Tapi, di tengah doa, tubuhnya mulai gemetar. Suaranya serak, tangannya kaku. Lalu, ia diam. Warga heran. Beberapa mendekat. Pak Haji, lanjutkan doanya. Haji. Tapi Pak Haji tetap diam.
Matanya menatap ke arah pohon. Bola matanya membesar. Wajahnya pucat. Ia melihat sesuatu. Sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Seekor makhluk putih, dengan mata merah, berdiri di ujung dahan paling tinggi, dan menatap lurus ke arahnya. Makhluk itu tertawa. Tapi tawanya tak bersuara. Pak Haji jatuh terduduk. Tangannya menutupi wajah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Nafasnya memburu. Warga bingung. Kenapa Haji? Kenapa? Setan itu, dia menatap saya dari atas pohon. Bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Malam itu, doa bersama bubar lebih cepat dari biasanya. Warga pulang dengan perasaan ganjil. Mereka tahu ada yang salah, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Keesokan harinya, seorang penggembala kambing menemukan sesuatu yang aneh di bawah pohon masjid. Jejak kaki, bukan kaki manusia, tapi juga bukan kaki hewan biasa. Bentuknya seperti tangan dengan jari panjang-panjang mencengkeram tanah dan mengarah ke batang pohon. Kabar itu cepat menyebar. Apa jangan-jangan makhluk itu nyata? Bisik warga. Namun di antara kegelisahan mereka, ada satu orang yang tetap berpura-pura tenang. Pak Haji. Ia kembali mengenakan baju putih bersih, memimpin rapat masjid, menerima cium tangan. Tapi kali ini, wajahnya tidak lagi setegar dulu. Bibirnya gemetar, kakinya tak bisa diam. Dan sesekali, ia melirik ke arah jendela, seolah takut sesuatu melompat dari luar. Dan ketakutannya bukan tanpa alasan. Karena malam nanti, suara itu akan kembali muncul. Dan bukan hanya terdengar, tapi akan menampakkan wujudnya di hadapan seluruh warga kampung. Malam Jumat, langit Sukamurni menggantung berat. Tak ada bintang, tak ada rembulan. Awan hitam meliputi seluruh langit, seolah menekan bumi dari atas. Udara terasa pengap, nafas terasa sempit. Bahkan ayam-ayam enggan berkokok, dan kambing-kambing gelisah tak henti mengembik. Di masjid, warga berkumpul lagi. Mereka tak tahan. Malam-malam sebelumnya telah penuh gangguan suara, mimpi buruk, dan firasat aneh. Kini mereka ingin menjernihkan semua. Ingin memohon pertolongan langsung dari langit. Pak Kiai memimpin doa. Di sebelahnya, duduk para pengurus, termasuk Pak Haji yang tampak pucat. Ia berusaha terlihat tenang, tapi tangannya gemetar. Berkali-kali ia melirik ke arah jendela, ke arah pohon besar yang kini tampak seperti raksasa hitam menanti waktu menerkam. Warga berzikir, mengangkat tangan, memohon perlindungan. Tapi di tengah keheningan itu, au! Suara itu datang lagi, tapi kali ini lebih keras, lebih dekat, dan lebih nyata. Seketika zikir terputus. Semua mata tertuju ke arah jendela. Seseorang berteriak, "Itu! Lihat! Di atas pohon!" Dan saat semua orang menoleh, terjadilah sesuatu yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Di atas pohon besar samping masjid, berdiri seekor makhluk putih. Tubuhnya seperti monyet, tapi lebih besar. Tingginya hampir 2 meter. Bulunya tebal, putih terang, mengilap di bawah kilat petir. Dan matanya, merah menyala. Bukan merah biasa. Merah seperti bara api yang menyimpan murka. Matanya menatap ke arah masjid. Lurus ke arah Pak Haji. Beberapa ibu menjerit. Anak-anak menangis. Laki-laki dewasa mundur setapak. Bahkan ada yang langsung sujud tanpa sadar. Makhluk itu tidak bergerak, hanya berdiri tegak dan tiba-tiba tertawa. Tapi tawanya tak bersuara. Hanya tampak dari gerakan mulut dan gigi-giginya yang tajam. Pak Haji membeku. Tubuhnya tak bisa digerakkan. Mulutnya terbuka, tapi tak bisa bicara. Seolah lidahnya membatu. Tiba-tiba, makhluk itu meloncat. Dalam sekali lompatan, ia melayang turun dari atas pohon ke tanah lapang masjid. Semua orang menjerit. Warga berlarian. Ada yang terpeleset. Ada yang pingsan. Anak-anak digendong. Ibu-ibu menutup telinga sambil merapal istighfar. Makhluk itu berjalan pelan ke arah masjid. 1 langkah, 2 langkah. Lalu berhenti di tengah lapangan.
dan berubah. Di depan semua warga, makhluk itu perlahan berubah wujud. Bulu-bulunya menghilang, wajahnya mengecil, tubuhnya melengkung, dan itu adalah Pak Haji. Telanjang dada, napas memburu, matanya masih merah, tubuhnya bergetar. Tapi ia sadar, ia manusia. Tapi semua orang tahu, dia barusan berubah dari seekor makhluk. Warga terdiam, tak ada yang bicara. Pak Haji berdiri di hadapan mereka semua. Lalu tangannya sendiri menutup wajahnya sambil menangis histeris. Aku yang curi, aku yang fitnah, ampuni aku. Tapi tak ada yang menjawab. Malam itu, langit Sukamurni pecah oleh suara petir. Hujan deras turun, pohon besar bergoyang keras, dan kilat menyambar dahan teratasnya. Api membakar pohon tersebut perlahan. Namun makhluk itu tak lagi ada di atasnya. Ia kini berdiri di tengah lapang, mengenakan tubuh manusia. Tapi jiwanya sudah rusak. Pak Haji terus menangis, lalu merangkak, lalu memanjat pohon kembali, seperti seekor monyet. Maafkan aku, jangan pandang aku, jangan tatap aku bukan manusia. Dan malam itu, Pak Haji tak pulang ke rumah. Ia menghilang di antara dahan dan ranting dan sejak itu, tidak pernah ditemukan lagi. Malam itu hujan turun semalaman tanpa jeda. Angin meniup seluruh penjuru kampung Sukamurni dengan amarah yang tak biasa. Atap rumah-rumah bergoyang, dedaunan beterbangan, dan gemuruh petir menyambar langit seperti genderang azab yang belum selesai. Keesokan harinya, seluruh kampung seperti kehilangan suara. Tak ada canda, tak ada sapaan pagi. Bahkan suara ayam pun hanya terdengar samar, seperti tahu bahwa pagi itu tidak seperti biasanya. Warga yang semalam menyaksikan kejadian ganjil di halaman masjid, makhluk putih bermata merah yang berubah menjadi Pak Haji, masih tampak linglung. Beberapa ibu memilih mengurung diri bersama anak-anaknya. Beberapa bapak tidak berangkat ke sawah. Semua seperti membeku dalam ketakutan. Pak Kiai duduk di serambi rumahnya. Tangannya menggenggam tasbih, wajahnya pucat, dan tatapannya kosong. Di sampingnya, Rijal menunduk, menahan gemetar. Semalam saya benar-benar melihatnya. Kiai, itu bukan mimpi, kan? Tanya Rijal perlahan. Pak Kiai tidak langsung menjawab. Ia menghela nafas panjang, lalu berkata, "Kamu tidak salah lihat, Nak. Semua yang hadir semalam menyaksikan yang sama. Azab itu nyata. Doa orang yang terzalimi tidak akan pernah sia-sia." Rijal menggigit bibir. Air matanya nyaris jatuh. Jadi, benar. Pak Haji yang mencuri kotak amal itu, dan dia memfitnah kakek soleh? Pak Kiai menatap langit yang masih kelabu. Salah satu ciri azab adalah datangnya perubahan bentuk. Sebagaimana Allah pernah mengubah kaum yang menentang Nabi menjadi kera. Dan yang semalam kita lihat mungkin adalah bentuk dari kutukan itu. Sementara itu, beberapa warga memberanikan diri mencari jejak Pak Haji. Mereka mendatangi rumahnya. Rumah besar dengan halaman luas, pagar tinggi, dan teras yang biasa dipenuhi kursi mewah. Tapi pagi itu, rumah itu sunyi. Pintu terkunci. Mobilnya masih terparkir di garasi. Tapi semua jendela tertutup rapat. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, tidak ada tanda kehidupan. Tetangganya, Bu Murti, bersaksi bahwa sejak dini hari, tak ada lampu menyala. Bahkan suara TV atau radio pun tidak terdengar. Seorang pemuda mencoba memanjat pagar. Ia mengetuk pintu keras-keras. "Pak Haji, Haji." Tidak ada jawaban. Beberapa warga memutuskan membuka paksa. Mereka mendobrak pintu depan. Begitu terbuka, aroma anyir langsung menyergap. Bukan bau bangkai, tapi seperti campuran keringat, debu tua, dan sesuatu yang membusuk dalam jiwa. Mereka menyusuri rumah. Ruang tamu berantakan. Bantal berserakan. Gelas bekas minuman keras tergeletak di bawah meja. Dan di dinding, ada coretan menggunakan sesuatu berwarna coklat gelap, entah lumpur atau darah. Tulisan itu berbunyi, "Aku bukan manusia. Aku telah dikembalikan ke bentuk asliku." Warga bergidik. Di kamar utama,
Mereka menemukan pakaian Pak Haji tergeletak di lantai, namun tubuhnya tidak ada. Yang ada hanyalah jejak kaki aneh. Engeng, seperti tangan monyet. Bekas kakinya mengarah keluar jendela, menuju ke pohon besar samping masjid. Sejak hari itu, tak ada satupun warga yang berani mendekati pohon itu saat malam tiba. Anak-anak dilarang keluar selepas Isya. Bahkan masjid ditutup lebih awal, agar tidak ada yang mendengar suara-suara aneh yang sering terdengar menjelang tengah malam. Namun, beberapa pemuda yang penasaran tetap berjaga dari kejauhan. Dan benar saja, 3 malam setelah kejadian itu, sekitar pukul 2 dini hari, langit tanpa bintang. Angin berhembus pelan. Suara jangkrik pun seperti terhenti. Tiba-tiba pohon besar itu bergetar. Dahan paling tinggi bergoyang. Tampak seekor makhluk putih duduk di atasnya. Tubuhnya besar. Bulu-bulunya menyala oleh cahaya bulan. Dan matanya merah terang. Makhluk itu tidak bersuara, tapi menatap ke arah kampung, ke arah warga, ke arah siapapun yang pernah bertepuk tangan saat kakek Soleh diusir. Beberapa pemuda yang menyaksikannya jatuh terduduk. Salah satu dari mereka muntah, yang lain berlari tanpa suara. Dan malam itu, warga tahu bahwa Pak Haji belum pergi. Ia masih di kampung ini, masih memanjat pohon itu, masih membawa matanya yang merah, dan masih mengintai dari kegelapan. Hari demi hari berlalu sejak malam mencekam itu. Tapi suasana kampung Sukamurni tidak kembali seperti sedia kala. Matahari tetap bersinar, ayam tetap berkokok, anak-anak tetap bermain. Namun ada sesuatu yang hilang. Warga tidak lagi tenang. Setiap langkah terasa diawasi. Setiap suara daun bergoyang membuat jantung berdebar. Bahkan suara azan subuh pun kini terdengar seperti isyarat bahaya, bukan panggilan cinta dari langit. Semua itu karena Pak Haji belum benar-benar pergi. Malam-malam sepi kini dihiasi oleh suara tertawa lirih dari atas pohon besar. Terkadang terdengar suara cakaran di genteng-genteng rumah. Bahkan ada warga yang mengaku melihat makhluk putih melompat dari atap rumah ke masjid, lalu menghilang begitu saja dalam gelap. Ketakutan makin menjadi saat seorang pemuda bernama Asep, yang dulu paling keras menghina kakek Soleh, tiba-tiba kerasukan saat pulang dari warung. Matanya melotot, mulutnya komat kamit sendiri, dan ia mengulang satu kalimat sambil tertawa keras. Aku, di atas, aku masih di atas, mataku merah, buluku putih, hahaha. Ia menjerit hingga berdarah-darah. Badannya sulit dikendalikan. 4 lelaki dewasa tak mampu memeganginya. Ia hanya bisa ditenangkan saat Pak Kiai membacakan surat Al-Hasyr berulang kali, hingga tubuhnya lemas dan ia pingsan. Setelah sadar, Asep menangis histeris. Saya didatangi Pak Haji, Kiai dalam wujud bukan manusia. Dia duduk di dada saya, menatap saya dan bilang, kamu ikut menertawakan orang yang dizalimi, maka kamu harus ikut merasakan kutukanku. Cerita itu cepat menyebar. Warga mulai menyadari bahwa satu persatu dari mereka yang dulu bersorak saat kakek Soleh diusir, kini dihantui. Bu Murti, ibu warung yang pernah menolak melayani kakek itu, kini setiap malam melihat seekor makhluk putih duduk di jendela dapurnya. Matanya merah, tidak pernah berkedip, dan kadang menggaruk kaca hingga berbunyi nyaring. Anak kecil bernama Fikri, yang dulu menirukan jalan kakek Soleh sambil mengejek, kini mengigau setiap malam sambil berteriak, maafkan aku, kakek, jangan gendong aku, jangan bawa aku naik pohon. Warga yang dulu percaya penuh pada sosok Pak Haji, kini mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya dia? Rijal, yang makin gelisah, mulai menggali informasi. Ia mendatangi seorang nenek tua yang tinggal di ujung kampung, yang konon pernah menjadi teman kecil Pak Haji. Nenek itu hanya menggeleng saat ditanya tentang masa lalu sang ustadz. Aku sudah lama curiga, katanya pelan. Dulu waktu kecil, Haji pernah mencuri uang celengan masjid, tapi ayahnya tutupi. Dan sejak itu, dia tak pernah berhenti menipu. Sampai tua sifat itu makin ganas. Rijal tercengang. Jadi, semua kebaikannya selama ini, semua kemuliaan yang kami lihat palsu. Nenek itu memandang tajam. Yang kalian lihat hanya jubah putih.
tapi hati dan tangannya hitam. Dan sekarang, Allah membuka semuanya. Rijal pulang dengan dada bergemuruh. Malamnya, ia tak bisa tidur. Tapi saat ia mulai terpejam, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat masjid berdarah. Dindingnya mengalirkan darah, mimbar roboh, dan pohon besar tumbuh akar dari lantai masjid. Lalu dari dahan teratas pohon itu, turun seekor monyet putih bermata merah. Makhluk itu menatap Rijal, lalu berkata, "Kamu belum ikut mencaci, tapi kamu diam." Diam juga bagian dari kezaliman. Rijal terbangun dengan peluh dingin. Ia duduk lama di atas sajadah. Matanya merah, bukan karena kerasukan, tapi karena rasa bersalah. Ia tahu, waktunya sudah tak banyak. Azab belum selesai. Satu-satu warga akan dihantui. Dan semua itu berasal dari satu kezaliman yang direstui oleh banyak mulut dan tangan. Fitnah terhadap orang tua yang lemah. Esok paginya, Rijal memutuskan pergi mencari kakek soleh. Ia merasa harus meminta maaf secara langsung. Harus menebus diamnya waktu itu. Namun tak ada yang tahu kemana kakek itu pergi. Ia menghilang seperti embun. Tak meninggalkan jejak, kecuali sajadah tua dan mushaf kecil yang dulu ia bawa ke masjid. Rijal menangis di serambi, di samping pohon besar, di bawah tatapan makhluk yang kini menjadi pengingat yang terus hidup. Karena malam itu, makhluk itu kembali muncul. Ia berdiri di pucuk pohon, matanya menyala merah. Tangannya menggenggam sisa sarung lusuh yang dulu dikenakan kakek soleh. Dan dari mulutnya, terdengar suara serak, bukan suara binatang, tapi seperti suara manusia yang menggema dari kedalaman azab. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Sudah seminggu sejak malam terkutuk itu, tapi langit kampung Sukamurni tak kunjung cerah. Hujan turun hampir tiap malam. Petir datang tanpa aba-aba. Dan pohon besar di samping masjid kini seperti pusat segala ketakutan. Daun-daunnya tetap hijau, tapi tak ada burung yang mau hinggap. Dahan-dahannya masih kokoh, tapi tak seorang pun berani mendekat. Bahkan rumput di sekitarnya mulai menguning dan mati. Warga mulai jatuh sakit satu persatu. Bukan sakit fisik biasa, tapi sakit yang tak bisa dijelaskan dokter. Ada yang mendadak bisu, ada yang kehilangan ingatan. Bahkan seorang pemuda ditemukan berdiri di depan pohon besar sambil tertawa sendiri. Lalu menangis. Lalu menggigit tangannya sendiri hingga berdarah. Kampung itu seperti terkena kutukan yang tak bisa dibendung. Yang paling mengejutkan adalah ketika Bu Lilis, istri kepala RW, tiba-tiba mengamuk di tengah jalan. Ia menyiram air panas ke arah anak-anak kecil sambil berteriak, "Kalian semua sama seperti dia. Sama seperti Haji. Menikmati derita orang lain." Warga langsung menolong anak-anak itu. Tapi Bu Lilis jatuh terduduk, menggigil. Matanya kosong, tangannya mencakar-cakar tanah. Pak Kiai dan beberapa tokoh kampung akhirnya mengadakan musyawarah darurat. Mereka sadar, ini bukan gangguan biasa. Ini bukan sekadar mimpi buruk atau kerasukan. Ini kutukan. Kutukan akibat satu kezaliman besar yang disetujui oleh terlalu banyak orang. Fitnah. Mereka pernah mengusir seorang kakek tua yang lemah, menuduhnya mencuri, menghinanya, dan merampas kehormatannya di depan umum. Dan sekarang, harga yang harus dibayar terlalu mahal. Pak Kiai mengusulkan agar dilakukan pencarian besar-besaran terhadap kakek soleh. Kalau dia masih hidup, kita harus minta maaf. Kita harus kembalikan kehormatannya. Tapi tak ada satupun yang tahu kemana kakek soleh pergi. Hingga suatu malam, seorang penggali sumur bernama Aang menemukan sesuatu. Saat ia menggali tanah dekat sawah, ia melihat sesuatu yang dibungkus kain kafan di dasar tanah. Ia panik. Warga datang. Mereka membongkar perlahan. Dan ternyata, itu adalah mushaf milik kakek soleh. Di sampingnya, ada bungkusan kecil berisi uang receh. Tertulis pada secari kertas yang mulai hancur. "Ini sisa infak dari saya, yang masih saya simpan. Bukan untuk saya, tapi untuk anak yatim. Maafkan saya jika saya tidak diterima di rumah Allah."
Warga menangis. Beberapa sujud di tempat. Bahkan lelaki dewasa yang dulu memaki kakek itu, kini menampar pipinya sendiri berulang kali. Kami salah, kami salah. Tapi kutukan itu tidak berhenti. Malamnya, masjid kembali diguncang. Bukan oleh suara, tapi oleh guncangan fisik. Lantai masjid retak di bagian tengah. Mimbar roboh. Mikrofon terbakar. Dan dari arah pohon besar, terdengar suara jeritan panjang. Seperti makhluk terluka yang tak bisa mati. Seperti makhluk yang ingin kembali. Tapi sudah terlambat. Malam itu, banyak warga yang bermimpi bersamaan. Mimpi yang sama. Tentang seekor monyet putih yang duduk di mimbar masjid, sambil membaca ayat suci dengan suara terbalik. Matanya menatap satu persatu warga yang hadir. Dan saat ayat itu selesai dibaca, makhluk itu tersenyum. Kalian bisa mencuci tubuh kalian, tapi kalian tak bisa mencuci dosa kalian dari wajahku. Semua yang bermimpi, bangun dengan wajah ketakutan. Salah satu dari mereka mimisan. Yang lain tak bisa bicara seharian. Pagi harinya, Pak Kiai mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Mulai hari ini, pohon besar di samping masjid akan ditebang. Warga langsung protes. Ada yang takut, ada yang tidak setuju. Kalau ditebang, nanti makhluk itu marah. Kalau ditebang, azab bisa lebih besar. Tapi Pak Kiai tetap pada keputusannya. Kalau kita terus membiarkan ketakutan ini memimpin kita, maka kita akan hidup seperti budak dosa selamanya. Kita tebang bukan untuk melawan makhluk itu, tapi untuk menunjukkan bahwa kita tidak mau lagi hidup dalam kebohongan. Dan pada malam ke-14 sejak azab dimulai, gergaji mesin mulai menyala. Beberapa pemuda, dengan dada gemetar tapi tekad bulat, mulai memotong batang pohon itu. Namun saat gergaji pertama menyentuh kulit kayu, tanah di sekitarnya berguncang. Angin berputar, lampu masjid padam, dan dari atas pohon, terdengar suara teriakan, memekakan telinga. Jeritan terakhir, dari makhluk yang pernah jadi manusia. Suara gergaji mesin menderu nyaring menembus pekatnya malam. Di bawah cahaya redup dari lampu genset, para pemuda kampung menggenggam erat peralatan tebang mereka. Tangan-tangan mereka bergetar. Keringat bercucuran, bukan karena lelah, tapi karena ketakutan yang menyesakkan dada. Pak Kiai berdiri di saf depan, membawa kitab suci dalam genggamannya. Wajahnya tidak lagi sekadar tegas, tapi penuh tekad. Ia tahu apa yang akan terjadi malam ini bukan perkara mudah. Tapi jika pohon ini dibiarkan terus berdiri, maka kutukan itu tak akan pernah berhenti. Pohon besar itu kini berdiri seperti raksasa tua yang siap mengamuk. Daunnya bergerak-gerak, meski angin hanya berhembus pelan. Udara di sekelilingnya lebih dingin. Akar-akarnya tampak mencuat keluar dari tanah, seperti cakar-cakar yang siap mencengkeram siapapun yang mendekat. Ketika mata gergaji pertama kali menyentuh batang pohon, gegrar raa-awa. Suara raungan membahana dari atas dahan tertinggi. Semua orang menengadah. Dan di sana, makhluk itu muncul untuk terakhir kalinya. Seekor monyet putih, dengan bulu yang kini tampak kusam dan berdarah. Matanya merah, tapi penuh luka. Nafasnya tersengal, tapi masih menatap tajam dan penuh dendam. Berhenti, berhenti. Jangan sentuh pohonku, ini rumahku, rumahku. Makhluk itu menggeram dengan suara yang setengah manusia, setengah binatang. Semua warga mundur. Beberapa berteriak. Ada yang pingsan. Tapi gergaji tak berhenti. Pak Kiai membaca doa dengan lantang. Ayat-ayat suci mengalir dari bibirnya, menembus ke udara yang menyesakkan, menyayat malam yang penuh kutukan. Makhluk itu menggeliat. Ia meloncat ke batang bawah, mencakar-cakar pohon, mencengkeram erat dahan, mencoba menahan tubuhnya dari jatuh. Aku, dulu manusia. Aku disanjung, aku dihormati, aku imam, aku. Tapi semua itu lenyap dalam deru gergaji mesin yang makin dalam menyayat batangnya. Hingga akhirnya, kraa. Satu suara patahan besar mengguncang bumi. Pohon itu roboh perlahan,
dan makhluk putih itu terjatuh bersama dahan-dahannya, menghantam tanah keras, menjerit lalu diam. Semua terdiam. Debu naik ke udara. Burung-burung terbang dari kejauhan. Dan ketika debu mereda, tidak ada siapapun di sana. Tidak ada bangkai, tidak ada darah, tidak ada jejak. Hanya tubuh seekor monyet putih kecil, tak bergerak. Di sampingnya, sepotong peci lusuh. Warga tak ada yang berani menyentuh. Pak Kiai berjalan perlahan, memandang makhluk itu. Lalu berkata pelan, ketika seseorang memilih menutupi kebusukannya dengan jubah suci, maka Allah akan mencabut kemanusiaannya dan mengembalikannya ke bentuk aslinya. Malam itu, warga mengubur pohon yang sudah ditebang. Tapi tidak ada satupun yang menyentuh mayat makhluk itu. Mereka menggali tanah di samping masjid, memakamkannya tanpa nisan, tanpa doa, tanpa nama. Keesokan harinya, kabut tebal menyelimuti kampung Sukamurni. Tapi untuk pertama kalinya, suasana terasa ringan. Tak ada lagi suara tangisan dari pohon. Tak ada lagi mimpi buruk. Masjid kembali ramai. Anak-anak kembali bermain. Namun, di dinding masjid tetap tergantung satu mushaf tua yang ditemukan dalam saku sarung kakek itu. Dan di atas mushaf itu tertulis satu kalimat, "Jangan pernah kau zalimi yang lemah, karena doanya bisa menggetarkan langit dan mengguncang wajahmu sendiri." Warga tidak pernah melihat kakek soleh lagi. Tapi sejak malam itu, setiap malam Jumat, ada aroma wangi yang muncul di serambi masjid. Aroma yang tenang. Aroma yang tidak bisa dijelaskan, tapi membuat setiap orang yang menciumnya beristighfar sambil menangis. Dan mereka tahu, azab itu telah selesai. Tapi luka dan pelajarannya akan hidup selamanya. Hikmah dari kisah ini sangat dalam. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari tampaknya, apalagi sampai memfitnah orang yang lemah dan tak berdaya. Karena doa orang terzalimi bisa menembus langit, dan balasannya bisa datang dengan cara yang paling tak terduga, bahkan di depan mata sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mereka terbelalak. Quran Surat Ibrahim 42. Cerita ini adalah fiktif, yang dibuat seolah-olah nyata, untuk diambil ibrah dan hikmahnya, bukan untuk ditiru atau disalahartikan. Kami berharap penonton semua bisa memetik pelajaran dari kisah ini, bahwa siapapun yang berbuat zalim cepat atau lambat, akan mendapatkan balasannya dari Allah. Terima kasih banyak untuk sahabat semua yang sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan cerita ini, silakan like, tulis komentar pendapatmu. Subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Bagi yang sudah like, komen dan subscribe, kami doakan, semoga panjang umur, dilimpahi rezeki berkah, dan anak cucunya jadi anak-anak yang syolih dan syolihah. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah selanjutnya.